Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa ala zalimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Dalam penggalan khutbah yang pertama tadi telah kita jelaskan bahwa penyakit LGBT ini sudah mulai menyebar luas di tengah masyarakat. Mungkin kita tidak melihat faktanya secara jelas, tapi dia ada. Kadangkala dia bermain di bawah tanah, kadangkala dia bermain secara tersembunyi, sementara dia mengintai anak dan juga kemenakan kita. Maka sebagai orang yang memiliki rasa cemburu terhadap anak kemenakannya, terhadap agamanya, maka penting bagi kita untuk melakukan antisipasi dan mewaspadai, jangan sampai ternyata penyakit ini justru masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, bagaimana cara kita mengantisipasi agar hal seperti ini tidak terjadi di tengah masyarakat kita dan juga keluarga kita. Apa itu? Yang pertama adalah marilah sama-sama kita menjaga lingkungan pergaulan kita. Sebagaimana hadis Nabi pernah mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama, tabiat dan juga kebiasaan temannya. Bagaimana kebiasaan teman kita, bagaimana tempat pergaulan kita, biasanya seperti itulah diri kita. Kelompok singa tidak akan pernah bermain dengan yang namanya kelompok kambing, sebagaimana kelompok kambing tidak akan pernah bermain dengan singa. Kita biasanya akan berkumpul dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kita, yang ide dan gagasannya dekat dengan kita. Maka ketika kita mencari teman, ketika kita berteman dengan orang lain, perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah mereka aman dari perilaku seperti itu atau tidak. Begitu banyak penyakit ini menyebar, awal mulanya bermula dari pertemanan. Orang yang tiba-tiba baik kepada kita, orang yang tiba-tiba mendekat kepada kita, memberikan kita sesuatu yang tidak biasa, lalu lama-kelamaan menjadi semakin dekat, maka waspadalah, barangkali ada yang diinginkannya di belakang itu. Maka ketika seseorang berteman, ketika seseorang memiliki orang dekat, perhatikan apakah ada indikasi ke sana. Orang yang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda itu nampak dari perilakunya, nampak dari cara berbicaranya, nampak dari cara beraktivitasnya. Maka kalau kita menemukan hal yang seperti itu, maka waspadailah, jangan sampai kita membuka ruang sedikit saja, karena memang ketika pintu itu dibuka, khawatir kita justru malah termasuk ke dalamnya. Lalu apa yang kedua? Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mari kita jaga lingkungan keluarga kita, rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara dirimu dan juga keluargamu, anak istrimu dari siksaan api neraka. Termasuk juga cara kita menjaga adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari bahayanya penyebaran penyakit seperti itu. Ada tuntunan Islam yang diberikan oleh Islam, bagaimana kita memelihara agar anak-anak kita tidak terjerumus dari hal yang demikian. Karena kalau kita selamat, boleh jadi bahaya itu sedang mengintai anak-anak kita yang mungkin masih polos-polosnya, yang mungkin masih belum tahu betapa kerasnya dunia luar. Maka Islam memberikan aturan bagaimana kita mengatur dan mewaspadai supaya hal ini tidak terjadi dalam keluarga kita. Apa itu? Ketika kita mengatur keluarga kita, Islam memberikan aturan, pisahkanlah anak-anak kita dari tempat tidurnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkan anakmu salat ketika dia sudah menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu ashrin. Kalau sudah memasuki usia 10 tahun dia belum salat, pukul dia dengan pukulan yang mendidik agar dia tahu bahwa salat itu adalah kewajiban. Apalagi wa fariquhum fil madaji aw bainal madaji. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Kenapa? Karena memang awal mula penyakit tadi bisa saja bermula dari tempat tidur yang tidak pernah dipisah antara anak laki-laki dan juga perempuan. Maka Islam memberikan aturan seperti itu. Kenapa? Karena ketika tempat tidur tidak dipisah, boleh jadi ketika malam sedang larut, ketika salah seorang di antara anak kita terbangun ingin ke kamar mandi, ketika dia bangun nampak aurat yang semestinya tidak harus dia lihat.
Ketika itu mungkin saja syahwatnya bergolak, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kita bermohon kepada Allah, kita diberikan kekuatan agar kita bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak kita, memberikan kamar-kamar terpisah. Maka bukanlah sebuah hal yang salah ketika seorang mukmin membuat rumah dengan kamar-kamar yang banyak dalam rangka menjaga anak-anaknya, menjaga kecenderungan seksualnya agar jangan sampai salah dan menyimpang. Kalau seandainya bisa, kamar itu minimal ada 3, ada kamar untuk suami istri, ada kamar untuk anak laki-laki, dan juga ada kamar untuk anak perempuan. Dan ketika anak-anak sudah dipisahkan juga tadi, antara anak laki-laki pun juga diwaspadai. Jangan sampai ada yang tidur dalam satu selimut. Pastikan bahwa masing-masing memiliki selimut yang berbeda, karena ketika mereka dilikup dalam satu selimut, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Ketika usianya sudah semakin dewasa, ketika tidak ada yang mengontrol, maka cara seperti tadi memisahkan mereka di tempat tidurnya adalah cara terbaik untuk bisa menjaga fitrah mereka sesuai dengan aturan Islam. Lalu apa lagi? Yang kedua, ketika kita mengatur keluarga kita, pastikan kita memiliki hubungan yang dekat dengan anak. Ada di antara beberapa pakar psikologi mengatakan bahwa usia 0 sampai 8 tahun adalah waktu-waktu kedekatan antara seorang anak dengan orang tuanya. Manakala di usia itu dia mendapatkan sentuhan yang baik dari orang tuanya, perhatian yang sempurna, dia sering dipeluk, dia sering diberikan perhatian, maka itu jauh lebih memberikan kekuatan bagi dirinya untuk tidak mudah terpengaruh dengan gangguan dari luar. Anak yang jarang disentuh oleh orang tuanya, anak yang jarang diberikan perhatian, boleh jadi ketika usianya dewasa, saat dia masuk sekolah, saat dia mengenal dunia luar, dia akan mendapatkan perhatian itu dari luar. Dia akan mendapatkan kasih sayang itu dari orang lain yang belum tentu memperhatikannya sebagaimana orang tua memperhatikan. Maka bagaimanapun sibuknya kita orang tua, terutama kita para kaum bapak, bagaimanapun sibuknya kita di luar, ketika kita di rumah, tampakkanlah perhatian kita kepada anak-anak kita. Berikan perhatian yang cukup, berikan kasih sayang yang cukup. Jangan segan-segan menciumi anak, memeluk anak. Berikan kasih sayang yang sempurna, karena masa itu hanya sebentar, sampai ketika usianya 7 tahun, 8 tahun. Setelah itu dia akan keluar, dia akan bertemu dengan dunia yang sangat berbahaya. Manakala dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup dari orang tuanya, boleh jadi dia mencarinya di luar dan tidak ada yang bisa menjamin apa yang terjadi di luar sana. Maka mari kita berikan perhatian yang sempurna kepada anak-anak kita agar mereka terhindar dari perkara seperti itu. Itu yang kedua, menjaga lingkungan keluarga kita. Lalu yang ketiga, di antara cara mengatasi dan mewaspadainya adalah marilah kita perkuat rasa keimanan kita kepada Allah. Rajin-rajin kita datang ke masjid. Sering-sering kita hadiri majelis taklim dan juga pengajian. Itu akan semakin memperkokoh rasa keimanan kita kepada Allah. Kita tahu mana yang Allah ridhoi, kita tahu mana yang Allah murkai. Kita tahu bagaimana cara menjaga diri agar kemudian di masjid itu kita menemukan lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang baik yang tidak menjerumuskan kita kepada maksiat, tapi justru semakin membawa kita kepada ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita berusaha agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penguasa kita, kepada anggota-anggota dewan kita, agar jangan sampai melegalkan perkawinan sejenis ini di bumi kita Indonesia, terkhusus di tanah Minang ini. Kita saksikan di berbagai negara, ada beberapa negara yang bahkan melegalkan perkawinan sejenis. Sungguh na'udzubillah, apakah mereka akan mengundang laknat dan juga murka Allah dengan melegalkan hal seperti itu? Cukuplah kisah umat Nabi Lut menjadi pelajaran bagaimana Allah menimpakan azab kepada mereka karena mereka menyetujui itu semua. Jangan sampai menunggu itu semua menjadi kenyataan. Andai itu terjadi dan sebagian orang baik diam, boleh jadi kita semua sama-sama mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena ketika orang-orang baik diam, ketika itulah kejahatan merajalela. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu sekalian kepada musibah, kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang jelek saja, tetapi juga menimpa semua orang. Kenapa? Karena orang baiknya juga berdiam diri dan tidak mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.